Allah berikan mata kita bisa melihat, difungsikan oleh Allah, yaitu untuk bisa membaca Al-Quran, melihat ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah afiat. Kedua kaki bisa berjalan, sehat-sehat. Afiat belum tentu. Afiat itu gimana? Kalau sudah bisa berjalan, melangkahkan kakinya untuk menuju ke masjid, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim, itu adalah afiat. Nah, oleh karenanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ibu dan bapak sekalian yang ada di masjid ini adalah diberikan oleh Allah sehat wal afiat. Baik para bapak dan para ibu, kajian subuh kali ini, izinkan Al-Fakir akan membahas masalah sholat dan sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya dan maknanya wallahu alam bi muradih bidzalik. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolongmu. Karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini ada dua kata. Yang pertama adalah kata salat. Yang kedua adalah kata sabar. Salat itu merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang melaksanakan salat, tentunya dia sudah menegakkan agama Allah. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak melaksanakan salat, berarti dia menghancurkan agama. Lihat sekarang, banyak orang yang pintar-pintar diadu argumen, satu sama yang lainnya saling menjatuhkan. Oleh karena itu, dibutuhkan apa sekarang? Sekarang dibutuhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita lah. Kalau kita mau lihat sejarah, khalifah yang keempat itu Imam Ali karamallahu wajhah. Siapa yang membunuhnya, Bu? Apakah orang Yahudi? Apakah orang Nasrani? Apakah orang Majusi? Bukan. Imam Ali itu dibunuh oleh orang Islam, Bu. Bahkan penghafal Quran. Namanya Ibnu Muljam. Cuman itu dia, pemahaman daripada Al-Qur'annya tidak sesuai dengan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu merupakan salah satu tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu merupakan amalan yang pertama kali Allah akan hisab. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabul 'abdu indallahi as-shalah." Pertama kali yang akan dihisab yaumul qiyamah adalah as-salat. Kalau salatnya benar, kalau salatnya betul, maka semua amal kita akan baik dan betul. Tetapi sebaliknya, ketika salat kita jelek, maka amal pun yang lain akan ikut jelek. Berarti tolak ukurnya ibadah kita ada di dalam salat. Dalam hadis Nabi, dalam kitab Ibanatul Ahkam, bahwa salat itu memiliki ruh. Ruhnya di dalam salat itu, Bu, adalah khusyuk. Aduh, bayangkan, Bu. Berarti kalau kita salat tidak khusyuk, berarti salat kita tidak ada ruhnya. Kita bayangkan, badan kita kalau tidak ada ruhnya, mati. Berarti kita salat kalau tidak ada kekhusyuannya, berarti seolah-olah salat kita tidak ada nilainya dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita ini masih belajar. Salat kita ini masih ingat duniawi, apalagi di luar salat. Di dalam salat saja kita masih ingat sesuatu yang ada urusannya di luar salat. Ketika takbir Allahu Akbar, sudah mulai datang. Waduh,
besok ada tamu jauh nih, apa yang harus dihidangkan. Setelah itu rakaat kedua, aduh besok ada yang nagih hutang nih. Sudah macam masa masuk ke dalam diri kita ketika sholat. Apakah sholat itu yang akan menjadi kebanggaan nanti di yaumul qiyamah? Perlu kita latihan dalam melaksanakan hadir hati kita di dalam sholat. Makanya para ulama mengatakan doa sebelum kita melaksanakan sholat itu apa, Bu? Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan yang akan hadir dalam sholatku. Suka baca itu, Pak? Itu, Bu, yang harus kita lakukan, yang harus kita baca sebelum melaksanakan sholat. Dengan harapan sholat kita itu dari mulai awal sampai akhir ada dalam kehusuannya. Penting kiranya kita memperhatikan sholat secara berjamaah. Ada kisah Abdullah ibnu Maktum adalah seorang yang sahabat yang diberikan oleh Allah kekurangannya, yaitu dengan tidak bisa melihat. Terdengar adzan, dia langsung segera ke masjid. Karena dengan sholat di awal waktu itu padilahnya luar biasa. Allah bukakan pintu langit. Suatu ketika Abdullah bin Maktum ini anaknya akan pergi. Lalu berwasiatlah Abdullah bin Maktum itu, wahai nak, ketika engkau pergi tolong buatkan tali yang bisa menghubungkan rumah ke masjid. Jadi selalu menggunakan tali yang sudah dipasang oleh anaknya menuju ke masjid. Pada hari berikutnya di musim hujan, beliau berangkat di awal waktu. Di pertengahan jalannya itu dia terjatuh. Setelah terjatuh, basahlah pakaiannya, kemudian kembali lagi, ganti lagi bajunya. Kemudian berangkat lagi, terjatuh lagi di tengah perjalanan. Akhirnya kembali lagi, ganti lagi bajunya. Kemudian di 3 kalinya begitu dia mau terjatuh, ada yang mengangkat, ada yang menolongnya. Kemudian dibawalah sampai menuju ke masjid. Setelah ada di masjid, kemudian Abdullah bin Maktum itu bertanya kepada orang yang menolong, siapakah engkau? Aku ini setan. Kenapa engkau menolong dalam kebaikan? Iya betul. Karena aku tidak ridho dengan perbuatanmu itu, Allah mengampuni dosanya engkau. Coba luar biasa. Kalau kita dah hari-hari ketika mengumandangkan azan itu kita masih santai-santai saja. Maka dalam surat Al-Maun mengatakan yang disebut dengan celaka orang yang sholat itu adalah orang yang selalu melalaikan waktunya sholat. Kemudian para bapak, para ibu, 2 kata yang berikutnya dari ayat tersebut adalah sabar. Saya bertanya kepada bapak dan ibu, apakah sabar itu ada batasnya atau tidak? Bu, sabar itu ada batasnya tidak? So, ibu mau, Pak, atuh dah sabar teh aya batasna. Ada ungkapan seperti itu. Sabar itu ada batasnya. Ternyata tidak, Pak. Sabar itu batasnya sampai kita dijemput oleh malakal maut. Baru itu sabar di situ. Makanya ibu harus bersabar terus menghadapi suami yang cerewet. Pun sebaliknya, bapak pun suami harus sabar menghadapi ibu-ibu yang cerewet. Bisa saja dengan cerewetnya ibu kita, dengan cerewetnya suami kita, itu menghantarkan kita menjadi ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan sabar. Karena sabar itu merupakan salah satu akhlak dari para nabi. Coba lihat nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Ayub diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit yang luar biasa sehingga diusir dari tanah kelahirannya, takut menular. Maka di dalam tafsirnya ini
Sabar itu adalah ada dua. Sabar ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi larangannya Allah. Kemudian ketika itu yunadi munadin, ada panggilan. Fayaqulun al malaikatu ila aina ibnu Adam, mau pada kemana wahai anak Adam? Dikatakan oleh para malaikat, fayaquluna ilal jannah. Orang-orang sabar mengatakan, saya akan pergi menuju surga. Lalu dikatakan lagi, qilal hisab atau qablal hisab, apakah engkau masuk ke dalam surga itu tanpa ada perhitungan, tanpa ada hisaban? Kata para malaikat. Qalu, kemudian orang-orang yang sabar itu mengatakan, na'am, iya, saya masuk ke dalam surga ini dengan tidak ada hisaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yadkhulunal jannah bighairi hisab. Dia masuk ke dalam surga tanpa ada hisaban. Ingat Bu, ketika kita sudah memasuki gerbang daripada gerbangnya akhirat, yaitu barzah, itu semakin rumit kehidupan kita. Itu semakin luar biasa. Jangan harap ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh malaikatul Israil, kita sudah beres ternyata urusan. Oh tidak, ternyata kita semakin rumit urusan kita nanti di akhirat. Maka nanti di akhirat itu tidak ketemu lagi dengan hari-hari seperti sekarang. Hari Sabtu, hari Minggu tidak akan ketemu lagi. Ketemunya dengan hari apa? Yaumul mahsyar, hari perkumpulan. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul mizan, hari pertimbangan. Perbandingannya kehidupan di akhirat dengan di dunia itu sangatlah jauh. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Wah, jauh sekali Pak ya. Berarti kalau kita kalkulasikan, orang itu hidup 60 sampai 70 tahun di dunia, berarti hidup di akhirat itu hanya 1,5 jam. Jauh luar biasa. Maka kami berwasiat kepada saya sendiri, khususnya dan umumnya kepada hadirin dan hadirat, jangan sampai kita campakkan kehidupan kita demi kehidupan di dunia. Karena kehidupan dunia ini hanyalah sebagai pelantara kita, sebagai daripada tanaman kita yang akan kita panen di kelak yaumul kiamah. Para malaikat bingung dan terkejut melihat orang-orang yang masuk ke surga tanpa ada hisaban. Lalu ditanya, "Man antum? Siapa kalian ini?" Jawab, "Qalu nahnu minas sabirin." Kami ini termasuk orang-orang yang sabar. Oh, sabar Bu, sabarnya. Apalagi perempuan mah, ibu-ibu mah harus bersabar. Wayahna kedah sabar. Sebab kunci kebahagiaan ibu, surganya ibu itu sudah ada terletak pada suami ibu. Makanya Bu, kalau seumpamanya seorang suami itu menyuruh ibu dalam kebaikan, maka ikutilah. Karena surganya ibu ada di pangkuannya seorang suami. Berbeda kalau seorang suami. Kalau seorang suami itu masih ada ikatannya, harus bertanggung jawab atau harus masih berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Itu bedanya. Makanya punten Bu, kalau ada suami masih kene memperhatikan kepada orang tuanya, biarkan aja. Kenapa? Karena surganya laki-laki itu berada di telapak kaki ibu, orang tua. Kemudian disebut lagi, qalu wa ma kana sabrukum. Lalu kata malaikat itu, apa yang engkau sabarkan di dunia sehingga kalian itu masuk surga tanpa ada hisaban? Malaikat masih bertanya lagi, masih kurang puas menanyakan soal kesabaran kepada orang-orang yang sabar. Qalu, kemudian orang sabar itu menjawab, sabarna ala ta'atillah. Kami sabar atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabarna an ma'siyatillah.
kemudian kami sabar bermaksiat kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah, kami sabar. Lalu hatta tawaffana Allah, sehingga kami diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sabar taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Qalu, kemudian para malaikat itu mengatakan, antum kama qultum, kalian itu sebagaimana engkau yang katakan. Udkhulul jannah, kalian masuklah ke dalam surganya Allah. Fa ni'mal ajrul amilin, sebaik-baiknya pahala orang yang mengamalkan. Wa yashhadu li hadza qaulu ta'ala, kemudian bersaksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mewafatkan daripada orang-orang yang sabar, ajruhum bighairi hisab, pahalanya adalah tanpa ada hisaban masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang menjadi persoalan sekarang ini terutama dalam menghadapi pandemi sekarang ini. Kenapa di Kabupaten Bandung itu terjadi perceraian sampai jumlah 1.500 di masa pandemi, Ibu? Itu akar permasalahannya tidak menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada Bapak, merasakan tidak Pak dengan adanya pandemi ini? Baik dari dampak ekonomi, kemudian dari sosial saja sudah terdampak. Tadi yang sholat itu harusnya sufu fakum fa inna taswiyata sufuk min tamami sholat, rapatkanlah barisan, luruskanlah barisan. Itu saja sudah terdampak dengan adanya pandemi. Harusnya sholat itu kan rapat, tidak ada renggang. Tapi dengan ada ilah, dengan ada sebab, yaitu dengan adanya virus corona, maka kita sholat pun diregangkan. Makanya oleh baginda Rasul SAW mewasiatkan, setelah tahiyat akhir, sebelum salam, ada 4 yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, Bu? Allahumma inni a'udzubika min adabil jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, berikanlah perlindungan kepada kami ketika siksa kubur. Kemudian dari apa lagi? Dari siksa api neraka. Kemudian dari apa lagi? Dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kematian itu orang yang sudah mati masih diungkap lagi kejelekannya. Yang harus diungkap jangan kejelekannya tapi kebaikannya. Maka sebagian ormas Nahdlatul Ulama mengatakan setiap orang mati itu kan suka ada haul. Itu tujuannya untuk mengingat-ingat kebaikannya. Nah, kemudian yang terakhir memohon kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dajjal itu memiliki sebagaimana mujizatnya Nabi besar Muhammad SAW, bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya. Siapa lalu yang tergiur dengan rayuannya Dajjal? Tidak lain dan tidak bukan adalah kaum Hawa. Karena kaum wanita itu hatinya lemah, mudah tergores, juga mudah bisa kembali lagi. Timbul pertanyaan sama ibu, oh Ustaz bisa bertemu lagi nanti? Bisa, Bu. Ada surga yang khusus diberikan oleh Allah, yaitu pada suami dan istri ketika di dunia. Surga Aden namanya, Bu. Jadi surga Aden itu tempat berkumpulnya keluarga yang ketika ada di dunia. Lalu siapa nanti yang akan menemani orang-orang yang bertakwa itu, suami-suami yang bertakwa itu? Ya kalau ibunya yang takwa sama dengan suaminya akan menemaninya. Bahkan akan mengalahkan 70 bidadari. Ketika itu orang bertakwa masuk kepada surganya Allah, surga Aden. Kemudian dicarikan, disediakan oleh Allah 70 bidadari, dia tidak mau, tidak level. Kemudian disandingkanlah satu ratunya bidadari. Kemudian katanya, asa pernah kenal nih di dunia? Iya. Ini adalah istrimu ketika di dunia. Wah, luar biasa ketemunya dengan hebat, Bu. Maka karena itu, yuk kita berbareng-bareng, kita berwasiat, jagalah keluarga kita dengan diawali dasar kita adalah bersabar.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersabar, Allah akan berikan anugerah yang sebaik-baiknya. Itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan pada subuh kali ini. Mohon maaf bila ada kehilapan, kesalahan. Salah itu dari lisan saya sendiri. Benarnya itu adalah dari firman Allah, baginda hadis Nabi Muhammad SAW.